nasihat menasihati itu di atas pijakan atau sandaran al-haknya. Dan nasihat menasihati di atas pijakan perilaku sabar. Sabar itu segala sesuatunya ada proses, nggak bisa tiba-tiba. Makanya kalau kita sebagai siswa, sebagai santri, ada proses. Nggak bisa kita tiba-tiba pinter, tiba-tiba itu kita bisa menjawab soal kalau kita nggak belajar. Anda belajar itulah perilaku sabar. Anda komunikasi itulah perilaku sabar. Ada membuat catatan-catatan itulah perilaku sabar. Anda mengalah, pinter ngalah pada saat bersetegang begitu. Itulah perilaku sabar. Ini memang faktanya nek diunekne enggak angel. Nah, berarti di dalam kebenaran. Faktanya sulit karena harus terlibat menerima nasihat orang lain, sehingga kita tuh seperti memposisi kita tuh lebih tidak tahu daripada orang yang telah memberitahu ke kita. Paham maksud saya? Saat kita itu menerima nasihat atau masukan, sepertinya kita tuh memposisi bahwa kita tuh lebih tidak tahu daripada orang yang memberitahu ke kita. Untuk merasa bahwa dikatakan tidak tahu itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan jihad. Hanya sekedar berani menerima prasangka, takut diprasangki saya lebih goblok sehingga malu atau gengsi, umpamanya kan begitu. Padahal orang yang nasihati juga tidak berpikir begitu, karena saat kamu menasihati orang lain, kamu merasa lebih baik dan lebih paham. Nggak ada gunanya nasihatmu. Itu seperti air yang berada di dalam gelas, kemudian dituangkan kepada yang lain, menghilangkan hausnya orang lain, tapi kamu sendiri kehausan karena kehilangan air yang akan memberi kehidupan kepada kamu. Saat kamu memberikan minuman kepada orang lain, sambil diaku bisanya lebih pinter, maka itu seperti menuangkan gelas di dalam air untuk diberikan kepada orang lain yang sedang kehausan. Jika kamu bisa menerima dengan lapang dada nasihat kebaikan itu, dan ini butuh dilatih, melatih menjadi pendengar, penyimak yang baik, itu akan menjadi manusia paripurna, menjadi manusia yang utuh. Jika kamu bisa menerima nasihat dan dengan baik, apalagi sampai kritik, kamu tidak kecewa. Kalau kecewa pun sebentar kalau kritik, tapi kalau nasihat dengan lapang dada langsung bisa menerima, berarti kamu bakat menjadi pemimpin. Gue bakat jadi pemimpin. Tapi kalau kamu ternyata dinasihati langsung, yang muncul adalah berhala-berhala di dalam otak, memberhalakan diri. Aku kok mbok tuturi, aku ki pinter kok mbok tuturi, aku ki ya santri mbok tuturi. Itu sudah memberhalakan diri. Maka butuh berlatih untuk menjadi pemimpin, memimpin diri. Salah satu tengre begitu, kamu akan menjadi pemimpin hebat. Jika kamu bisa menerima masukan, nasihat, itu lapang dada, tidak menjadikan mutung. Malah syukur bisa kamu dengan cepat mengambil sikap, dituturi. Terus maksudnya jenengan apa ini? Terus teknisnya seperti apa? Kan gitu. Realisasinya gimana caranya kan? Bisa terjadi diskusi yang hidup umpamanya begitu. Itu butuh dilatih. Semakin cepat Anda melatih sejak dini, semakin memungkinkan Anda berkembang semakin baik. Tapi kalau sejak awal merasa sebagai pengurus, kemudian merasa mengatur dengan kekuatan dan kekuasaan, maka kamu menjadi pemimpinnya akan menjadi pemimpin yang membahayakan di kemudian hari.